Fatiha wala yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala su'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, bismillahirrahmanirrahim, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitabi wan nutqa bis shawabi wal amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma iftah lana futuhal arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli walidayya amin. Qala mu'allifu hadzal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala wa nafa'ana bih wa bi 'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zagha wal irtiyab wa nafa'na wal muslimina bima hawa hadzal kitab. Alhamdulillah, bapak-bapak sekalian, insyaallah kita lanjutkan membaca kitab hikam, yang mana pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita sudah sampai pada hikmah yang ke-149 ya Pak. Yang mana hikmah ini berbunyi, bismillahirrahmanirrahim, matali'ul anwari al-qulubu wal asrar. Matali'ul anwar, tempat terbitnya nur-nur ilahi. Al-qulubu wal asrar adalah hati, wal asrar dan sir. Tempat terbitnya nur Allah adalah hati dan sir para wali, para kekasih Allah. Nah, sehingga apa yang dimaksud dengan nur yang disebut oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini, wal anwaru huna al waridat. Yang disebut nur adalah waridat atau anugerah-anugerah yang datang dari Allah, nur-nur yang datang dari Allah, pertolongan-pertolongan yang datang dari Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang melazimkan wirid. Karena kita kemarin pernah membahas bahwa jangan pernah menyepelekan wirid. Walaupun wirid itu terhitung bagi kita itu sedikit, karena bisa jadi wirid yang sedikit tersebut mendapatkan keikhlasan dalam hati kita sehingga mengundang warid dari Allah Subhanahu wa taala. Warid tak akan pernah datang kecuali sababiyah wirid yang kita lazimkan. Apapun wiridnya, mau wirid bil lisan, mau wirid bil af'al, ataupun wirid bil qalbi, wirid dengan lisan, wirid dengan pekerjaan, atau wirid dengan hati, mentapakuri apapun yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, mentadaburi ayat-ayat qauliyah dan kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu dilazimkan, barulah nur-nur akan datang ke dalam hati sehingga akan mencorong atau apa mencorongnya? Bersinarlah hati kita sehingga yang terpancar dari af'al kita adalah nur-nur ilahiyah. Nah, ini salah satunya yang dimaksud dengan anwar. Jadi warid, anugerah-anugerah, pertolongan-pertolongan yang Allah berikan kepada hambanya. Wal kusufat,
dan tersingkapnya segala sesuatu. Bertambahnya ilmu, bertambahnya kemakrifatan, bertambahnya keyakinan, bertambahnya ketauhidan kepada Allah akan semakin meningkat ketika nur itu sudah datang ke dalam hati. Nah, suatu ketika kita baca Al-Quran, kita akan menemukan bahwa alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budus syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Apakah tidak pernah kami beritahu kepada kalian bahwa sesungguhnya setan itu diciptakan sebagai musuh nyata bagi kalian. Salah satu hikmah yang dibukakan oleh para ulama, kenapa setan itu diciptakan oleh Allah, bukan untuk saja membelokkan sebahagian hamba dari jalan Allah. Pikiran kita kan gitu, setan, iblis, bala tentaranya diciptakan yang ngagoda umat manusia. Lalu saya banyak. Tetapi bagi orang-orang yang salikin, orang-orang yang dekat dengan Allah, salah satu hikmah diciptakannya setan itu adalah untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Piraku ya setan diciptakan tapi semakin mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita tahu diri kita tidak ada kemampuan dan tidak berdaya untuk mencegah hamazati syayatin, godaannya, rayuannya, tipu dayanya, sehingga membuat kita sadar kita harus tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setan itu bikin kita jauh dari Allah atau sebaliknya, Pak? Semakin dekat kepada Allah. Nah, kalau kita kan jatuhnya masih semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang-orang yang salikin, orang-orang yang dibukakan oleh Allah, dikasapkan oleh Allah hijab-hijab tirai-tirai yang ada di dalam hati, salah satu hikmah diciptakannya setan oleh Allah untuk semakin iltija manusia, semakin berlindung kepada Allah dari godaan setan-setan, dari godaan dan bisikan-bisikan setan, sehingga mereka akan selalu terkoneksi, tersambung rasa butuh mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi diciptakannya setan bagi orang-orang yang wusul kepada Allah adalah untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun sama, kenapanya Allah itu nyiptakeun nafsu padahal kita disuruh untuk memerangi nafsu. Geus seperti awal ulah diciptakan nafsunya agar supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya memang kita nggak berdaya sama sekali dengan nafsu yang Allah ciptakan dalam diri kita. Tetapi diciptakannya nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu hikmahnya adalah semakin mendekatkan diri kita kepada Allah untuk senantiasa meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kusuf-kusuf yang seperti ini, Pak, kasab-kasab yang Allah berikan kepada para ulama, maka semuanya awalnya adalah dari anwar-anwar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mana sumbernya? Kata Syekh Ibnu Athaillah, al-qalbu wal asror, hati dan sir. Nah, sebelum kita bahas itu, Pak. Jadi sebenarnya menurut ulama sufiyah, ulama-ulama tasawuf, waqad taqaddama anna nafsa, telah dibahas sebelumnya, sesungguhnya nafsu wal akla dan akal, wal kolba serta hati, war ruha dan ruh, wasirro dan sir. Sesungguhnya nafsu, akal, hati, ruh, sir, inda kasirin minasufiyah, menurut kebanyakan ulama tasawuf, syai'un wahidun, adalah sesuatu yang sama. Jadi akal, nafsu, ruh, kemudian apalagi tadi, Pak? Sir, kemudian kolbu adalah sesuatu yang sama. Eta keneh. Wa mahya ila ruh. Semua itu adalah bagian dari ruh. Yang mana tatatawwaru bihasabi tasbiyah wa tarqiyah. Ruhnya satu, namanya 5, tergantung dari tingkat mana ruh tersebut berada, di makom mana ruh tersebut berada. Jadi ruhani kita ini cuma ada satu, kata ulama sufiyah, yaitu ruh saja. Ngan ruh kita terkadang dinamai kolbu,
Ruh kita terkadang dinamai nafsu, ruh kita terkadang dinamai aklu, ruh kita terkadang dinamai ruh kita terkadang dinamai sir. Tergantung di tingkat mana ruh kita berada. Nah, emang ruh tingkat pertama kumaha gitu? Pamadamat, maka selagi ruh tersebut masgulatan, tersibukkan bihuzudiha, dengan bagian-bagian nafsu, bagian-bagian syahwat, wa syahwatiha, tersibukkan ruh tersebut dengan nafsu dan syahwatnya, fahiya nafsun, ruh tersebut namanya nafsu. Jadi kalau diri kita masih tersibukkan dengan hawa nafsu, dengan syahwat, keinginan-keinginan baik yang zahir ataupun batin, yang di dalamnya melanggar perintah Allah, disebut nafsu. Ada nurnya ruh tadi, wa nuruha maksupun, nggak ada, kayak gerhana matahari. Ada sinarnya tapi tertutup. Kemudian faidan zajarot, maka ketika ruh tadi telah bisa mencegah, wa ukilat, dan dia telah diikat bi'iqali syar'i, dengan tali-tali syariat. Ruh tadi sudah mulai diikat dengan tali-tali syariat, sudah mulai dikekang, sudah mulai dikendalikan. Nu ieu teu meunang, nu ieu meunang. Tapi sok rajeun, illa annaha tamilu ilal ma'asi wadzunub, sekali waktu terpeleset melakukan maksiat dan dosa. Sudah dikekang, kayak seperti kita, Pak. Sudah tahu itu tuh haram, ini yang halal, ini yang maksiat, ini yang taat. Tapi terkadang sadar ataupun tidak sadar, suka terpeleset kaki kita mengerjakan kemaksiatan. Akhirnya patarotan taksi, watarotan tatub. Di satu waktu ruh tersebut suka melaksanakan maksiat, terjatuh melaksanakan maksiat, namun di lain waktu dia menyesal dan bertobat kepada Allah. Kalau seperti itu keadaan ruhani kita, diri kita, maka disebutlah ruh tadi akal. Yaitu nafsu, aklu. Gimana ini cahaya aya ante lamun kieu? Kalaulah seperti itu, wa nuruhu qalilun, ada cahaya nama ngan sedikit. Cahayanya sedikit. Yang mana cahaya tersebut tidak bisa menyerap ke anggota badan, sehingga anggota badan ini mengeluarkan dawam, mengeluarkan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini mulai pada tingkatan di mana seseorang sudah mendapatkan nur, yaitu tingkatan faidza sakanat anil ma'asi, dirinya, jiwanya sudah tentram jauh dari kemaksiatan. Sementara aya maksiatna, illa annaha tanqalibu bainal ghaflah wal yaqdah, tahu yang haram, tahu yang halal, tahu yang maksiat, tahu yang taat, sudah nggak ada. Yang maksiat itu sudah dijauhkan, kecuali hal-hal yang memang mungkin dia tidak sadari, Pak. Tanpa sengaja dia lakukan mungkin ada, tapi dengan sengaja melakukan gak ada sama sekali. Kemaksiatan yang lahir dari tubuh dan rohaninya dan batinnya. Tapi illa annaha tanqalibu bainal ghaflah wal yaqdah, keadaan hatinya itu masih terkadang eling ke Allah, terkadang ilap ke Allah. Eling hilap, eling hilap, dalam keseharian ataupun dalam ibadahnya. Jadi maksiatnya sudah diputuskan, tapi ketika dalam kesehariannya hatinya terkadang terjaga mengingat Allah, atau terkadang hilang Allah di dalam hatinya. Nah, andaikan seperti itu keadaan ruhani kita, maka ruh kita disebut qalbu. Karena qalbu itu artinya bulak balik. Ada nur yang kayak gini. Nah, tadi itu apa? Matali'ul anwar, sumber terbitnya nur dari Allah, al-qalbu, al-qulubu, ialah hati. Maka tingkat pertama dari kewalian adalah ketika seseorang telah bisa menghindarkan dohir dan batinnya dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun sakapeng zikir, sakapeng goplah, sakapeng zikir, sakapeng goplah. Insya Allah saya yakin bapak-bapak udah di kondisi ini, atau bahkan mungkin di atas ini, Pak. Nah, sehingga kemaksiatan sudah tidak ada lah secara zahir.
Tapi yang paling susah itu memang kemaksiatan secara batin, Pak. Secara batin tuh maksiat itu susah dihindarinya. Karena orang-orang yang sudah tinggi martabatnya. Makanya kan ketika kita baca ayat Al-Fatah, nah ini coba saya bertanya ke bapak-bapak sekalian banyak. Inna fatahna laka fatham mubina. Wahai Rasul, kami telah bukakan kepadamu dengan pembukaan yang mubin, yang jelas, yang pertela. Liyaghfira laka ma taqaddama min dambik, agar supaya Allah mengampunkan dosa-dosamu yang telah lalu, wa ma ta'akhkhar, dan dosa-dosamu yang akan datang. Pertanyaannya, Rasul pernah berdosa atau tidak? Nah, kalau Bapak nggak percaya tinggal buka baca HP masing-masing, dibuka di surat Al-Fat ayat yang pertama. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yahdiyaka ila siratim wa yahdiyaka siratam mustaqima. Ya Allah, Rasul punya dosa atau tidak? Itu ada Pak, tapi Pak, ada Pak. Coba Pak tinggal artinya naon. Sebelum, berarti gini aja dulu Pak. Sebelum Allah ampuni, Rasul punya dosa atau tidak? Kalau Rasul punya dosa tuh temaksum, kumaha tuh cara nama. Kita ngaji tijan durori udah berapa kali kitab tauhid. Kita salah satu kewajiban dalam i'tikad kita adalah wa ya'taqidu annar rasulu ma'sumun anil maksiyah. Salah satu patekadan yang wajib bagi setiap mukmin adalah mengiktikadkan bahwa Rasul harus dimaksum dari kemaksiatan, zahiran wa batinan, mau zahir ataupun batin. Bertolak belakang atau tidak? Sepertinya. Nah, kalau kita baca Al-Quran kadeh, Pak, seminimal-minimalnya jangan pernah mengartikan langsung dari terjemahannya. Karena persepsi zambun kita dengan zambun yang dimaksud Allah salah. Zambun kita, zambun itu artinya dosa. Dosa itu terjadi sekurang-kurangnya 3 hal. 1, tarkul ma'murat, karena meninggalkan yang diperintahkan. Pernah enggak? Dan masuk logika enggak? Rasul merintahkan sholat tapi Rasulnya enggak sholat? Enggak ada. Yang kedua, wa fa'lul ma'asi wartikabul ma'asi. Dosa sebab kedua adalah yang dalam persepsi kita karena mengerjakan yang manhiyat, dilarang oleh Allah. Mungkin enggak Rasul mencegah sesuatu tapi Rasul duluan yang ngerjakannya? Entah mungkin enggak. Atau yang ketiga, az-zulmu 'alal ibad, karena mengambil hak-hak manusia lain tanpa dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah, dibenarkan oleh syariat. Mungkin atau tidak? Mungkin. Sedangkan zambun kita yaitu kita kan berkutat di situ. Apa itu dosa? Ninggalkan kewajiban, mengerjakan kemaksiatan, atau mengambil hak-hak orang lain. Mungkin gak Rasul dosanya kayak gini? Gak mungkin. Nah terusnya dosa Rasul itu kumaha? Terkadang Pak, hasanatul abror sayyiatul muqarrabin, yang kita anggap baik bagi orang yang dekat dengan Allah itu udah dosa. Contoh gini Pak, Bapak suatu ketika lagi di jalan, kemudian kesiangan, azan di jalan, sholat duhur di jalan, jam 12 masih di jalan tol Pak. Kemudian keluar dari tol jam 2, akhirnya nyimpang ke masjid, sholatlah sholat duhur. Dosa atau enggak? Dosa gitu. Yang enggak, ya tepat waktu, masih di dalam waktu duhur. Tapi kalau Rasul yang seperti itu dosa. Kenapa? Ya karena memang Rasul nggak layak seperti itu. Contoh lagi, kalau Bapak makan, kemudian makannya berdiri, boleh nggak? Dosa nggak? Bukan boleh ya? Dosa nggak? Ya nggak dosa. Kamu standing party mah, guys, asa-asa di jalanan we urang. Kalau sudah seperti itu. Tapi kalau Rasul yang makannya berdiri, itu dosa. Karena punten lah, jangankan yang haram, yang makruh saja di Rasul itu nggak boleh. Bereslah kita ngaji, beres, ngobrol-ngobrol lah kita di luar. Dosa nggak?
Oh enggak, ngalir ngidul kan orang ngobrol kan. Dari mulai perbintangan dan perpesawatan sampai ke hukum-hukum pidana kan kita obrolkan apa di luar apa. Semuanya dosa? Enggak. Mubah boleh silahkan, tapi Rasul dosa. Nah kenapa? Karena hal yang mubah kalau tidak didekatkan dan diniatkan untuk beribadah kepada Allah, dan jadi dosa bagi Rasul. Nah ada kalanya ketika kita membaca sesuatu, salah satunya adalah inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik. Dosa yang ada di dalam hati kita, persepsi kita, keilmuan kita dengan dosa yang ada dan dimaksud oleh Allah beda. Nah, sehingga jangan diartikan ketika Bapak baca surah Al-Fat tersebut bahwa Rasul berdosa seperti tafsiran dosa yang kita kenal dari kitab-kitab fikih. Bisa dipahami apa? Nah, sehingga keadaan orang-orang yang telah hatinya terbuka, maka sedikit demi sedikit, Pak, ilmunya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nur-nur tadi ya yang menjadi penyebabnya. Nur tadi yang akan menjadi penyebabnya. Bertambahnya ilmu pun akan menjadi bertambah takut kepada Allah. Nah, ini yang paling susah, Pak. Kalau kita kan bertambah ilmu setiap hari, Pak. Tapi bertambah takutnya enggak tiap hari. Bahkan diancam sama Rasul, Pak. Orang yang ngaji baik, ya kadang-kadang kan kalau ngaji unggal poe teh asal jelek gitu. Kenapa? Ya karena ada ancamannya, Pak. Orang yang bertambah ilmunya tapi enggak bertambah zuhudnya. Atau dalam kalimat lain, orang yang bertambah ilmunya gak bertambah juga rasa takutnya kepada Allah, maka gak bertambah kecuali tambah jauh dari Allah. Nah, sekian banyak ilmu yang pernah kita kaji, nambah gak apa rasa takut kita? Ya, kadang-kadang kan kita jadi mikir, Pak, ini teh ilmu yang Allah titipkan kepada kita sehingga kita mengetahui sesuatu, ini teh untuk agar supaya kita derajat ditinggikan atau semakin kuat dan dahsyat siksaan di akhirat. Pernah gak Bapak pikir kayak gitu? Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan pengetahuan kepada kita. Contoh kayak gini, Pak. Ada orang maksiat tapi gak punya ilmu, dengan orang yang maksiat tapi ilmu segala nyampak. Kira-kira besarnya siksaan di mana? Yang punya ilmu tapi melanggar konstitusi ilmunya kan banyak. Nah, sehingga timbul pertanyaan dalam hati kita. Ya teh Allah nitipkan ilmu di kita teh untuk naikkan derajat kita di sisi Allah, atau akan menambah beratnya siksaan kita di akhirat. Nah, sehingga kolbu tadi, Pak, sudah aman atau belum? Ya kenapa? Ya terkadang bolak-balik, kadang goplak, kadang zikir, kadang goplak, kadang zikir. Tetapi di situ sudah ada sumber cahaya. Cahaya apa yang Allah turunkan ketika orang ruhnya sudah dinamai kolbu? Nah, ketika seseorang dinamai kolbu ruhnya, wa huwa awwalu matolihil anwar patusriku alaihi anwarut tawajjuh, maka akan turun namanya nur tawajjuh. Apa nur tawajjuh? Nur yang mendorong diri kita, batin kita untuk senantiasa menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Kersolat menghadap Allah, baca Quran menghadap Allah. Kalau kita kan sholat kadang-kadang menghadap kiblat, bukan menghadap Allah, karena yang menghadap kiblat itu kan dohir, sedangkan hati harus mustaqbil Allah, harus menghadap tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga nur kolbu ini diperlukan atau tidak? Perlu, karena keinginan murid adalah tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Beres, Pak. Ketika seorang sudah menghilangkan kemaksiatannya, baik zahir ataupun batin, maka kan makom pertama dalam ilmu tasawuf itu kalau diringkas oleh ulama adalah takholli. Takholli itu melepaskan segala sifat kemaksiatan baik zahir ataupun batin. Baru setelah itu naik menjadi tahalli, menghias diri dengan sifat yang mendatangkan ridho Allah baik zahir ataupun batin. Barulah setelah itu tajalli. Tajalli tampak Allah di dalam hati, tampak sifat Allah di dalam hati, terbuka hijab-hijab yang mengelilingi hati kita. Nah, sehingga ya langkah pertama kita ya tetap takholli jasad, takholli batin. Takholli jasad dengan ilmu fikih, takholli batin tentu dengan ilmu tasawuf ini. Nah, kemudian kita lanjutkan, Pak.
Fala tazalu tataradifu alaihil waridah. Orang yang ruhnya sudah bernama hati, bernama kolbu, maka tak akan pernah silih berganti, maka akan terus silih berganti warid itu akan datang kepadanya. Wahia anwarut tawajuh hatta yaskuna ilallah, yaitu nur tawajuh, nur menghadap Allah. Nur yang dengan kita punya nur tersebut, ibadah jadi nikmat, bermunajat jadi lezat, berzikir sudah jadi anteng. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sampai nggak kita ke sana, Pak? Ala eling-eling bidzikrillahi, kalawan eling ka Allah, tatmainnu jadi tentrem naon al-qulubu, pirang-pirang hati. Dengan berzikir mengingat Allah, hati itu akan menjadi tentram. Makin banyak zikir makin tentram atau makin pusing? Kalau sholawat 1000 teh, aduh puyeng ka hati teh. Ya kan kita kok asa nggak nyambung ya keterangan Al-Quran dengan apa yang kita rasakan di dalam hati. Nah sehingga ya memang langkah pertama kita takholi. Nah selanjutnya Pak, kalaulah hati sudah tentram, sudah terasa kenikmatan, sudah anteng bersama dengan Allah, pahina idin yusamma ruhan, ruhnya baru bernama ruh. Jadi ruh itu setingkat di atas kolbu, yaitu orang yang hatinya sudah pancek, sudah tidak lagi ittirob, sudah tidak lagi goplah, tidak lagi zikir, goplah zikir, sudah zikir. Kenapa? Karena di zikir tersebut dia sudah menemukan ketenangan, sudah menemukan kebahagiaan. Nah kalau bapak kan kadang-kadang pusing banyak. Nah hanya harta ayah, sholat dilakonan, maksiat nggak pernah kita kerjakan, tapi hati tedaikan tenang. Pernah nggak Pak kondisinya kayak gitu? Atau kondisi kita saat ini teh? Harta ayah, pamajikan ayah, anak-anak ya sukses, sholat nggak pernah ditinggalkan, ibadah dikerjakan, maksiat dijauhi, tapi hati tedaikan tenang, hati itu nggak tedaikan bahagia. Nah kunaonnya? Ya karena kita belum punya makom ruh kita belum berada di kondisi di mana kita tuh anteng berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makom itu didapatkan ketika nur tersebut sudah meresap ke dalam hati dengan cara bertakholi tadi, dan ruh kita sudah naik levelnya menjadi ruh. Sampai pada titik yang terakhir, sir. Nanti di atas sir ada sirnya behela. Kalau sir kayak gimana? Kalau sudah sir, faidat tasopat min gobasil hissi, yang zohir itu sudah tidak terlihat lagi zohirnya. Watatoharot min kadaril akhyar, yang terlihat oleh mata sudah tidak lagi terlihat casingnya. Yang terlihat itu adalah nur yang terpancar di balik zohirnya. Nah kalau orang-orang sudah seperti ini, sumiat ruhuhu sirron, ruhnya disebut sir. Nah kalau sudah di makom sir, orang tersebut sudah mendapatkan anwarul musahadah, nur musahadah. Apa yang dilihat, yang dia saksikan, maka yang disaksikan, yang dilihatnya adalah Allah. Ya tetaplah kita kalau muda kadinya kan jadi terlalu tinggi. Ya sudah, tingkatan kita mana? Tingkatan kita adalah merubah ruh seminimal-minimalnya menjadi kolbu, dengan cara zohir dan batin kita hilangkan semua kemaksiatan. Maksiatan level awam, maksiat level murid atau salikin. Nah maksiat level awam insya Allah bapak-bapak kita semua di sini sing dijaga diraksa oleh Allah, ditebikan gitu. Nah yang paling susah itu adalah maksiat yang levelnya level salikin, level muridin. Kan pernah saya gambarkan ke bapak, ketika ada orang maksiat dengan orang beribadah, kira-kira apa yang lebih butuh ditobati, yang maksiat atau yang ibadah? Udah pernah kita bahas ya Pak?
Kalau ada orang maksiat dengan orang yang beribadah, kira-kira yang lebih dibutuhi untuk diistighfarkan yang mana, Pak? Kalau kata Syekh Ibnu Athaillah mah yang ibadah. Tanah kumaha deui nya ibadah tapi istighfar ari maksiat na kumaha. Karena memang, Pak, maksiat itu dengan sendirinya akan mengentuk hati sehingga hati kita ini akan tergores dengan kemaksiatan itu. Kalau Bapak sekarang maksiat atau mungkin satu saat, tapi nauzubillah mudah-mudahan ku Allah sing diraksa, atau mungkin pernah bermaksiat, kira-kira tergores nggak hati? Sakit nggak, Pak? Yang sakit itu mendorong kita untuk kembali kepada Allah. Satu. Yang kedua, kemaksiatan yang pernah dilakukan akan senantiasa meredam hawa nafsu kita untuk merasa lebih baik daripada orang lain. Kira-kira butuh nggak diistighfarkan maksiat ini, Pak? Ya butuh, tapi tidak lebih butuh daripada ibadah. Yang ketika orang sudah ibadah, maka muncul perasaan dalam hati, saya sudah menjadi orang soleh. Kira-kira maksiat atau tidak? Punya perasaan kayak gitu? Untuk saya mah nggak punya perasaan kayak gitu. Yang saya ada di dalam hati saya mah, saya lebih soleh dari Pak Kapten. Oh itu mah komo atau banyak. Kalau seperti itu mah semua kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan hilang semua pahalanya. Nah sehingga kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang lebih susah dijaga dan diraksa adalah kemaksiatan yang bersifat qalbiyah. Nah sehingga terus kita belajar setiap hari, berkumpul dengan orang-orang soleh, mentadaburi bacaan-bacaan Al-Quran, ya agar supaya hati kita selalu tersentuh, hati kita selalu memaknai, hati kita selalu terjaga, teraksa oleh Allah, sehingga kemaksiatan-kemaksiatan yang bersifat hati ini Allah Subhanahu wa Ta'ala hilangkan perlahan-lahan dari diri kita. Seminimal-minimalnya kita punya laziman, zikiran dan wiridan yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tuh levelnya, dan saya juga yakin bapak-bapak sekalian, levelnya bukan baca padilah hadis padilah subhanallah. Bukan lagi seperti itu level kita. Artinya bapak untuk membaca subhanallah tuh nggak perlu lagi hadis padilahnya subhanallah itu apa. Ketika bapak mau baca la ilaha illallah, bapak tuh bukan lagi di level padilah baca la ilaha illallah itu apa? Udah enggak seperti itu. Tapi level kita adalah melazimkan bacaan yang paling kita sukai, lazimkan bacaannya, mau subhanallah, mau Allahu Akbar, mau la ilaha illallah ataupun sholawat, tanpa melihat padilahnya sama sekali, berharap dengan melazimkannya lisan kita mengucapkan itu, hati kita selalu terkoneksi dengan Allah. Kalau sudah koneksi dengan Allah, gak ada satupun maksiat, baik pun zohir ataupun batin, yang bisa keluar dari anggota tubuh kita. Nah gitu Bang Indra. Nah sehingga sekali lagi Bang, kita simpulkan, matoliul anwar al-qulub wal asror. Sumbernya cahaya adalah hati dan sir. Kenapa ruh nggak disebut Karena ada di tengah-tengah ya Pak. Kalau kita papai dari pertama nafsu, kemudian aklu, kemudian kolbu, kemudian ruh, kemudian sir, kemudian sirrusir. Nah inilah tingkatan-tingkatan ruhani seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa kita bacakan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan sing ada manfaatnya, wabil khusus untuk diri saya, umumnya bagi kita semua, seraya bermunajat berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya sing diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita tutup, mangga Pak, ada tambahan dari sepuh-sepuh, dari guru-guru yang lain, mangga, atau mungkin ada pertanyaan yang perlu kita musyawarahkan, mangga. Tetapi cekap. Mengenai tingkatan ruh tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz, apakah ini sama dengan tingkatan nafsu yang ada nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainah, dan lagi nafsu mardiyah, masalah ya. Mohon yang ada 7 lah kalau pernah disampaikan. Dari tingkatan-tingkatan yang pernah disampaikan, itu kan tingkatan ruh yang pertama namanya nafsu. Nah nafsu tadi terbagi menjadi 4. Kan kalau nafsu bahagian, nafsu yang pernah kita sampaikan itu adalah bagian di mana ulama menyebutkan nafsu, ruh, akal, kolbu tidak satu kesatuan.
Jadi ruh punya perannya, akal punya perannya, nafsu punya perannya, qalbu punya perannya. Nah, yang disampaikan di dalam syarah ini mengambil pendapat ulama yang mengatakan nafsu, ruh, aklu itu sebenarnya nggak dipisah-pisah. Eta keneh, ruh keneh. Ruh ya akal, ruh ya nafsu, ruh ya. Nah, ini pandangan ulama yang mengatakan bahwa ruh ini bukan nafsu, ruh, akal, qalbu nggak dipisah. Eta keneh. Nah, sehingga nggak bertolak belakang atau bertentangan dengan keterangan yang pernah kita kaji. Tapi kalau pembagian nafsu yang pernah disampaikan sebenarnya sama-sama kena intinya, karena ruh yang disebut nafsu di dalam pembahasan nafsu disebutlah amaroh. Terus ya banyak ruh yang disebut nafsu di bagian pandangan ulama yang menyebutkan nafsu ada beberapa tingkat disebutlah amaroh. Ruh yang disebut aklu di bagian nafsu disebut lawamah, karena nafsu lawamah adalah orang yang sudah bisa taat kemudian sok sakapeng maksiat tapi dia sok menyesal akhirnya kembali bertobat kepada Allah sampai kan nafsu apa tema udah amaroh, kemudian lawamah, kemudian nafsu satu lagi itu mulhamah. Mulhamah adalah nafsu yang tingkatannya sama dengan kolbu kalau di ruh. Nah, artinya ini hanya perbedaan apa ya? Perbedaan istilah saja. Adapun tingkatannya sama-sama. Gitu Pak Ibu. Cekap Pak taya deui Pak. Cekapnya. Pamit cekap ditutup dengan doa. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.